أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق واعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3. ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. إن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجون رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. War-Rahmanur Rahim. Adapun lafaz Rahmanur Rahim dengan bismillah yang melanjutkan kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. War-Rahmanur Rahim. Adapun lafaz Ar-Rahman Ar-Rahim, ismani itu dua kalimat isim. Bunia yang dimabnikan, bunia yang didirikan apa Rahman dan Rahim, lil mubalaghati karena berfaedah mubalaghah atau punya arti berlebih. Min rahima dari lafal rahima, rahima yarhamu, nanti isim sifatnya rahman. Kal ghadbani seperti lafal al-ghadbani. Min ghadiba, ghadiba yaghdabu, isim sifatnya ghadban. Wal alimi dan sifat al-alimi, wal alimi dan lafal al-alim dan seperti lafal al-alim. Min alima dari lafal dari mandi alima, alima ya'lamu alimun. War-rahmatu. Adapun lafaz rahmat lughatan fil lughati di dalam arti bahasa, riqqatul qalbi itu riqqatul qalbi sensitif hatinya, lembut hatinya, wal in'itafu dan rasa iba, yaqtadi yang menuntut apa in'itaf, rasa iba tersebut menuntut at-tafaddulah terhadap bermurah hati, wal ihsana dan berbuat kebajikan. Wa minhu dan itu darinya, dari lafaz rahimah tadi, ar-rahmu adanya lafaz rahmu, rahmun, li'in aitofiha karena bersandarnya lafaz rahmun, rahmu, alama atas sesuatunya fiha yang tetap di dalam lafaz rahmat, rahmat. Jadi lafaz Rahman War-Rahim, lafaz Rahman Rahim dari Bismillahirrahmanirrahim itu dari kata yang sama, yaitu madi mudhari' rahimah yarham. Sedangkan diambil Rahmanu sifatnya, isim sifatnya itu mengikuti dengan sebagaimana lafaz ghadaba yaghdabu, isim sifatnya ghadban. Sedangkan ar-rahim kemudian mengambil lagi sifat ar-rahim itu disejajarkan dengan mengkiaskan isim sifat daripada lafal alima, alima ya'lamu alimun. Sedangkan rahmat menurut bahasa itu artinya hati yang peka atau sensitif, yang mudah terpengaruh menurut bahasa itu. Atau al-in'itafu, atau rahmat itu bisa diartikan menurut bahasa ini rasa iba,
Diri rasa iba itu muncul untuk berbuat bermurah hati, untuk dorongan berbuat baik kepada yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asma'ullahi, adapun asma Allah, nama Allah ta'ala maha tinggi Allah. Innama tukhadu, itu semestinya diambil apa asma Allah bi'tibaril ghayati, dengan memperhitungkan tujuan akhir, dengan memperhitungkan ghayah, tujuan akhir dari nama tersebut. Alatiyah, yang ada pun tujuan akhir nama tersebut, af'alun, itu berupa tindakan, dunal mabadi, bukan diambil dari titik awal. Alati takunu, yang ada apa, al mabadi, titik awal, al infialatu, al infialati, jadi khobarnya takunu, infialatin, itu beberapa pengaruh tindakan, atau bahasa lain reaksi emosional. Infialatin, pengaruh tindakan atau bersifat reaksi emosional. Warrahmanu, adapun lafaz rahman, ablahu, itu lebih luas artinya, minar rahimi, daripada lafaz rahim. Apa alasannya? Li'anna ziyadatal bina'i, karena bertambahnya bina, bentuk. Tadullu, itu menunjukkan apa, ziyadatul bina ala ziyadatil makna, dalam bertambahnya arti. Kama fi qoto'a, sebagaimana dalam arti lafal qoto'a, wa qoto'a, dan lafal qoto'a, wa kibarin, dan lafal kibarin, wa kubbarin, dan lafal kubbarin. Sekarang kenapa kok bisa berbeda antara Rahman dan Rahim? Padahal asal kata tersebut satu, yaitu dari Rahimah, yarham. Disebutkan bahwa lafaz Rahman itu artinya lebih luas, lebih dalam daripada sifat Rahim. Kenapa? Ditinjau dari bentuknya, Rahmanu itu bertambah bentuk bizadatil bina, bertambahnya konstruksi atau bentuk dari kalimat tersebut. Kalau Rahman itu ada berapa? Ra, ha, mim, alif, nun, ada 5 huruf. Sedangkan Rahimah atau Rahman itu 3 huruf. Ra, ha, mim. Oleh karena bertambahnya bentuk konstruksi huruf kalimat ini, maka bertambah pula arti yang terkandung di dalamnya. Contoh, koto'a, itu memutus. Tapi ketika berubah bentuk menjadi koto'a, ditambahkan tasdid koto'a menjadi 4 huruf, maka akan berubah artinya. Koto'a, memotong-motong. Kalau koto'a, ya akan memutus, memotong sekali. Kalau koto'a, memotong-motong menjadi banyak, atau memotong menjadi banyak. Itu juga kibarun, artinya besar. Kibarun artinya tua. Kemudian berubah bentuk menjadi kubbarun. Kalau kibarun itu 4 huruf, ba, kaf, alif, ra. Kemudian kalau berubah menjadi kubbarun, kubbarun jadi 5 huruf, kaf, ba, ba-nya tasdid 2 jadi 3, alif, ra, maka juga akan berubah arti kubbarun.
orang yang banyak sombongnya. Itu contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wadzalika, adapun hal tersebut berubah bentuk, bertambah makna. Innama yukhadu, semestinya diambil apa lafaz Rahman tarotan pada satu tempo bi'tibaril kamiyati, dengan memperhitungkan arti kamiyah, arti keseluruhan, arti secara umum. Wa ukhra, dan pada tempo yang lain bi'tibaril kaifiyati, dengan mempertimbangkan makna kaifiyah, makna mode, corak, bentuk. Jadi Rahman bisa diartikan umum tadi bermakna kaifiyah, dan juga bisa bermakna kaifiyah, kamiyah dan kaifiyah. Kaifiyah itu modelnya gimana? Falal awal, maka adapun atas makna yang pertama, yaitu kamiyah dan bersifat umum, kila, maka bisa dikatakan ya Rahmanud dunya, wahai zat yang merahmati dunia. Itu makna umum. Kenapa? Li'anahu, karena bahwasanya rahmanud dunia, rahmat dunia, ya ummu, itu merata apa rahmatud dunia, al mukmina, terhadap orang yang beriman, wal kafiro, dan orang yang kafir. Warahimat akhirati, dan bisa dikatakan ya rahimal akhirati, wahai zat yang merahmati akhirat. Li'anahu, karena bahwasanya rahimal akhirat, rahmat akhirat, ya khusus, itu khusus tertentu apa rahmat akhirat, al mukmina, terhadap orang yang beriman. Jadi dari sisi ini, apa bedanya Rahman dan Rahim? Rahman itu artinya Allah merahmati seluruh alam, itu di dunia, baik orang mukmin maupun orang kafir, semuanya mendapat rahmat Allah di dunia, catatan di dunia. Sedangkan Ar-Rahim itu rahmatnya Allah yang akan diturunkan, yang akan diberikan khusus kepada orang-orang mukmin besok di akhirat. Ini ada makna kamiyah dan makna kaifiyah. Ini tinjauan makna pertama. Walasani, dan adapun atas makna pendapat yang kedua, kila, maka bisa dikatakan apa? Ya rahmanat dunya wal akhirati, wahai zat yang merahmati dunia dan akhirat. Warahimat dunya, dan zat yang merahmati dunia. Li'anal ni'am, karena bahwasanya beberapa nikmat al-ukhrawiyata, yang bersifat keakhiratan, kullaha, secara keseluruhan, jusamun, itu sangat besar. Dan wa mani'amu, adapun beberapa nikmat ad-dunyawiyatu, yang bersifat keduniaan, fajalilatun, maka itu bersifat sedikit, wa haqiratun, dan hina, rendah. Wa innama kutima, dan semestinya didahulukan apa lafaz Rahman daripada Rahim. Wal qiyasu, adapun kiasnya menunjukkan, yak tadi itu mengenai at-taraqiyya, terhadap peningkatan, minal adna, dari yang lebih rendah, lebih hina, ilal a'la, sampai kepada yang lebih tinggi atau yang lebih mulia. Kemudian tadi yang pertama jelas bahwa Rahman itu rahmat Allah yang bersifat umum di dunia untuk orang mukmin maupun orang kafir.
Sedangkan Rahim itu rahmat Allah yang khusus diperuntukkan orang mukmin besok di hari kiamat. Sedangkan pendapat yang kedua, Rahman itu bersifat umum, ya dunia ya akhirat. Jadi kami artikan Ar-Rahmani yang berbelas kasih di dunia dan akhirat. War-Rahim dan merahmati di dunia. Jadi kalau Rahman tadi sifat umum dunia dan akhirat, Rahim ini hanya di dunia. Ini pendapat yang kedua. Maksudnya apa? Karena besarnya nikmatnya Allah, maka diperuntukkan untuk di dunia dengan kalimat Rahman tadi menyeluruh, baik yang mukmin maupun yang kafir. Itu juga rahmatnya itu juga diperuntukkan untuk di akhirat juga, khusus untuk orang. Sedangkan Rahim ini ada yang memberi makna bahwa itu khusus di dunia. Kenapa? Karena nikmat akhirat itu lebih besar, jadi tidak cocok kalau diberikan di dunia. Oleh karenanya nikmat dunia itu lebih rendah, walaupun banyak nampaknya, tapi lebih rendah, maka digunakan dengan Rahim. Ini pendapat yang kedua. Sedangkan nikmat akhirat itu lebih besar, maka pendapat yang kedua ini menggunakan kalimat Rahman. Sedikit mungkin secara bahasa ada perbedaan, tapi secara hakikat tidak. Bahwa Allah itu punya sifat belas kasih di dunia secara umum untuk orang mukmin maupun orang kafir. Juga Allah punya sifat khusus, rahmatnya diperuntukkan untuk orang mukmin di akhirat. Logikanya begini, dari dunia kemudian dilanjutkan ke akhirat, dari dunia dilanjutkan ke akhirat. Apa? Dari nikmat yang kecil yaitu dunia nanti meningkat kepada nikmat yang besar yaitu di akhirat. Nikmat yang sementara di dunia meningkat memperoleh nikmat Allah yang lebih besar dan lebih abadi di akhirat. Jelas akhlak. Oleh karenanya dari lafaz bismillah itu mendahulukan sifat Rahman dan dilanjutkan sifat Rahim. Litaqaddumi rahmatid dunia, karena mendahulukan rahmatnya di dunia. Kita mendapatkan rahmat pertama di dunia dulu sebelum kita nanti mendapatkan rahmat Allah di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wali anahu, dan alasan yang kedua wali anahu, dan karena bahwasanya Rahman, lafaz Rahman, soro itu menjadi apa sifat Rahman, kal alami itu seperti alam, nama benda atau sebutan sesuatu. Min haitsu annahu, dari sekiranya bahwasanya la yusafu tidak boleh disifati dengan lafaz Rahman siapa waruhu selain Allah. Li'anna maknahu, karena sesungguhnya arti Rahman, al-mun'imu itu zat yang memberi nikmat, al-hakiki yang bersifat hakiki, al-balighi yang sampai, yang menembus sampai, firrahmati dalam rahmatnya, ghoyataha terhadap kepada puncak rahmat itu sendiri. Walidhalika atau wadhalika, adapun hal tersebut, adapun lafaz Rahman, la yusdaku itu tidak dibenarkan. Apa dzalik sebutan Rahman ala ghairihi
di atas selain Allah. Li'annaman, karena bahwasanya seseorang atau makhluk adahu yang selain Allah, bahwa maka itu adapun makhluk selain Allah musta'idun, itu minta ganti, bilutfihi, dengan belas kasihnya, dengan kelembutannya, wa an'amihi, dan pemberian nikmatnya. Yuridu, seraya mengharapkan siapa man, makhluk, bihi, dengan pemberian tersebut, dengan kelembutan tersebut, mengharapkan jazila sawabin, terhadap banyaknya pahala, au jamila sanain, atau eloknya pujian, au maziyya riqqatil jinsiyati, atau bangga mengharapkan simpati sejenisnya, au hubbal mali, atau kecintaan hartanya, anil qalbi, jauh dari hatinya. Summa innahu, kemudian bahwasanya dalik, hal tersebut, pemberian nikmat, perbuatan baik, kalwasitoti, itu seperti sarana, fi dalika, di dalam mendapatkan semuanya, pahala, pujian yang elok, simpati samanya, dan sebagainya. Li'ana dzatan ni'ami, karena bahwasanya sejatinya nikmat, wa wujudaha, dan adanya nikmat, wal qudrata, dan kemampuan, ala isoliha, atas menyampaikan nikmat, wad da'iyata, dan ketertarikan, al ba'isata, yang mendorong, alaihi, di atas menyampaikan nikmat tersebut, wa tamakkuna, dan kemungkinan, dan berbagai kemungkinan, minal intifai, dari mengambil kemanfaatan, biha, dengan pemberian nikmat tersebut, wal qawiyah, dan orang yang kuat, allati biha, yang dengan kenikmatan tersebut, yaksulu, itu berhasil siapa, al-qawi, orang yang mampu, berhasil al-intifa'a, terhadap mendapat kemanfaatan, ila ghairi dzalika, sampai kepada hal-hal selain nikmat tersebut, min khalqihi, dari arah makhluknya Allah, layak tiru, yang tidak mampu, alaiha, atas nikmat-nikmat tersebut, siapa ahadun, seorang pun, ghairuhu, yang selain dirinya, al-qawi. Rahman, tadi dikatakan si lafaz Rahman ini yang akhirnya juga bisa dijadikan sebagai alam atau nama Allah atau sifat Allah. Karena apa? Karena sifat Ar-Rahman ini, nama sebutan Ar-Rahman ini tidak boleh diperuntukkan selain Allah. Karena arti Rahman itu sendiri, bahwa artinya adalah zat yang memberi nikmat secara hakiki, secara hakikat, yang memberi nikmat itu disebut Rahman. Sehingga pemberian nikmatnya itu dengan sentuhan puncak rahmat atau puncak rasa iba yang sangat luar biasa. Oleh karenanya, kalau selain Allah makhluk itu tidak boleh menggunakan lafaz Rahman. Kenapa? Karena perbuatan baiknya memberi manfaat kepada orang lain. Ini karena ada tujuan, ada keinginan pengganti. Apa itu? Mendapat banyak pahala, dapat diganti dengan dapat pahala,
atau punya tujuan supaya mendapat nama baik tengah-tengah masyarakat, atau supaya dia mendapat simpati dari sesamanya. Oleh karenanya Rahman ini tidak cocok untuk sebutan makhluk. Begitu juga karena makhluk ini dengan berbuat belas kasih pada sesamanya bisa juga sebagai sarana agar kemampuan dia memberikan kebaikan kepada yang lain dan dorongan dia berbuat yang demikian itu nanti ada imbal baliknya, dia dapat ambil manfaat yang lain, diantaranya adalah mendapat simpati sejenisnya orang lain, sehingga andai kata dia mengalami kesusahan atau kesulitan, mengharapkan bantuan orang yang telah ia tolong. Oleh karenanya sifat Rahman itu hanya milik Allah. Sebutan Rahman itu hanya khusus kepada Allah, bukan kepada makhluk, dan tidak boleh dipakai oleh makhluk. Seandainya makhluk ini punya nama Rahman, harus disandarkan atau didahului dengan Abdur Rahman boleh, Abdur Rahim boleh. Kan kalau hanya Rahman saja atau Rahim saja itu tidak layak, tidak patut. Bismillahirrahmanirrahim. Auli anna Rahmana, atau bahwasanya lafaz Rahman lamma dalla sewaktu menunjukkan apa lafaz Rahman ala jalaili ni'ami, atas banyaknya nikmat, wa usuliha, dan sumbernya nikmat, dzukira, maka disebut-sebut siapa Allah Ar-Rahimah dengan sebutan Ar-Rahim. Lihat liyutanawala, agar didapatkan apa ma sesuatunya, khoroja yang keluar apa ma minha dari nikmat tersebut. Fayakunu, maka ada apa lafaz Rahim katitim mati, itu seperti pelengkap, penyempurna, warradifi, dan pengikut lahu kepada sifat pada lafaz Rahman. Aulil muhawadati, atau karena memelihara, mempertahankan, memelihara, ala ru'usil ayat, di atas pokok awal, di atas permulaan ayat surat Ar-Rahman. Maksudnya gini, tadi jelas Ar-Rahman itu artinya lebih luas, sedangkan Ar-Rahim itu artinya khusus. Bisa diartikan kalau Ar-Rahim itu belas kasih yang khusus hanya di akhirat untuk orang mukmin, atau hanya belas kasih yang di dunia saja, karena kenikmatan di dunia itu kecil dibanding dengan akhirat. Oleh karenanya Rahman itu lebih umum, lebih luas artinya daripada Ar-Rahim. Atau karena sifat atau lafaz Ar-Rahim ini menjadi penyempurna, pelengkap daripada Ar-Rahman. Sebenarnya Ar-Rahman, Ar-Rahim itu artinya sudah masuk di Ar-Rahman. Ini pendapat yang kedua. Sehingga setelah Ar-Rahim, Ar-Rahman tadi dengan Ar-Rahim, artinya bisa juga Allah memberi kasih sayang di dunia dan akhirat, dan khusus di akhirat. Artinya begitu. Jadi seakan-akan Rahim itu menjadi lengkap daripada makna Ar-Rahman. Atau lil muhawadhah ala rusil ayi, atau Rahman ini dipertahankan karena sebagai salah satu permulaan ayat Al-Quran, yaitu di surat Ar-Rahman. Ar-Rahman allamal Quran, di sana sudah ada kalimat
Bismillahirrahmanirrahim. Wa illa, dan jika tidak punya arti yang tadi disebutkan, tidak karena memelihara ayat atau tidak karena arti yang lebih luas dan lain sebagainya. Wa illa, dan jika tidak arti tersebut di atas, doharo, maka jadi jelas apa annahu, bahwasanya lafaz Rahman ghairu masrufin itu tidak bisa ditasrif. Wa anna khatarul ikhtisasi, dan bahwasanya terlarangnya mengkhususkan Rahman atau mengkhususkan penasrifan Rahman. Terlarangnya mengkhususkan penasrifan lafaz Ar-Rahman billahi, dengan menyandarkan kepada Allah Ta'ala. Ayakuna, itu apabila ada lahu itu bagi ikhtisas apa mu'annasun, arti mu'annas, ala fa'la, atas wazan fa'la, wa fa'lanatin, dan wazan fa'lanatin, au fa'lanatin, atau wazan fa'lanatin, ilhaqun, karena menyandarkan lahu kepada Allah, bima, dengan sesuatu, wa adalah arti lafaz Rahman, al-ghaibu itu yang umum, fi babihi, di dalam babnya Ar-Rahman. Atau jika tidak ada alasan yang saya sebutkan di atas tadi, yang jelas bahwa si lafaz Ar-Rahman itu tidak boleh ditasrif lughawi. Kenapa? Karena jika Rahman itu disandarkan kepada Allah, maka tidak boleh ditasrif. Contohnya fa'lanun menjadi fa'lanatun, Rahmanun menjadi Rahmanatun, mempunyai arti muannas. Kenapa? Karena arti ini tidak pantas disandarkan kepada Allah. Makanya ghairu masrufin. Karena kalau Rahmanu itu, kalau Rahman, lafaz Rahman ini ditasrif secara lughawi, fa'lanun, Rahmanun menjadi Rahmanatun, itu selayaknya tidak disandarkan kepada Allah, tidak dijadikan sebutan atau nama kepada Allah, tapi disandarkan kepada makhluk, yang artinya juga berbeda dengan yang dimaksud Rahman dalam mensifati sifat Allah. Wa innama khusso, dan semestinya dikhususkan apa atasmiyatu, penyebutan, bihadil asma'i, dengan nama-nama ini, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Apa tujuannya? Liyak lama, supaya mengerti siapa al-arifu, orang yang arif, orang yang mengenal Allah, supaya mengerti annal mustahikka, bahwa sesungguhnya zat yang berhak, li ayyista'ana, apabila diminta pertolongan, siapa bihi al-mustahik, siapa bihi orang zat yang berhak diminta pertolongan, ala majami'il umuri, di atas segala keseluruhan urusan, huwa, itu adapun yang berhak dimintai pertolongan, al-ma'budu, itu zat yang wajib disembah, al-hakiki, yang bersifat hakiki sejati, alladzi huwa, yang adapun dia zat yang berhak disembah, maulan ni'ami, itu pemilik nikmat, kullaha atau kulliha, secara keseluruhannya, ajiliha, baik nikmat sementara dunia, wa ajiliha, dan nikmat
khairiha, baik yang banyak, nikmat yang banyak, nikmat yang mulia, wa hakiriha, dan nikmat yang hina. Tawajjahu, maka kemudian dihadapkan siapa al-arif, orang yang mengenal Allah, bisyarairihi, dengan beberapa keburukan al-arif dirinya, dihadapkan ila janabil qudsi, kepada sisi atau arah kesucian, wa yatamassaku, dan berpegang siapa al-arif, orang yang mengenal Allah, bihabli taufiqi, dengan tali taufik, dengan tali pertolongan kebaikan Allah. Wa yasghalu, dan sibuk apa sirruhu, hatinya al-arif, sibuk bidzikrihi, dengan berzikir kepada Allah, dengan mengingat kepada Allah, wal istimdadi, dan mohon pertolongan bihi, dengan Allah, anwarihi, jauh dari selain Allah. Nah, ini. Jadi kenapa Allah di dalam permulaan ayat pakai tadi menggunakan Bismillahirrahmanirrahim? Di sana Allah menyantumkan sifat Rahman dan Rahim. Ini bertujuan Allah meletakkan sebutan Ar-Rahman Rahim supaya orang yang ingin mengenal Allah, mereka benar tahu bahwa yang berhak diminta pertolongan adalah zat yang wajib disembah secara hakiki, yang memiliki segala nikmat dunia dan akhirat, kecil maupun besar. Sehingga setelah dia mengenal siapa yang berhak dimintai pertolongan, kemudian muncul dorongan bahwa dia dihadapkan dengan rendahnya, buruknya dirinya, kemudian ditunjukkan kepada arah kesucian, yaitu berbakti kepada Tuhannya, kemudian berpegang, senantiasa berpegang dengan pertolongan Allah, taufiknya Allah, disertai dengan hatinya senantiasa berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, seraya bermohon minta pertolongan kepada Allah, bukan kepada lainnya. Secara lahir kita mungkin minta tolong kepada makhluk, tapi secara hakikat sebenarnya kita hanya minta pertolongan kepada Allah, maksudnya gitu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Ini andai kata kita sakit, kita minum obat, sebelum minum kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita punya maksud bahwa bukan obat ini yang memberi pertolongan menyembuhkan, tapi dengan perantara menyebut asmamu yang punya nikmat dan yang berhak dimintai pertolongan, aku minum sababiyah agar engkau ya Allah menyembuhkan penyakit yang ada dalam diriku dengan meminum sababiyah, itu berupa obat ini. Maksudnya itu juga ketika kita makan, bukan karena makanan itu yang mengenyangkan kita, tetapi kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, makan, minum, ini mengandung maksud, ya Allah, kami minta pertolongan kepadamu yang mempunyai nikmat yang luar biasa, yang memberi pertolongan dengan rasa kasih sayang yang puncak. Berikanlah kehilangan haus dengan minum ini, berikanlah kekenyangan diriku dengan sababiyah, dengan sebab makan ini. Maksudnya begitu juga ketika kita berbuat sesuatu yang baik, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga dalam harapan, ya Allah, dengan pertolonganmu
baik ini sebenarnya tidak mampu. Tapi dengan pertolongan-Mu ya Allah, semoga Engkau beri kekuatan kepadaku untuk senantiasa berbuat baik dan mendapat kebaikan dari-Mu. Oleh karenanya, Bismillahirrahmanirrahim ini penting kita ucapkan di dalam segala hal yang baik-baik. Juga dalam hal ini Allah menyebutkan Ar-Rahman, menurunkan sifat Ar-Rahmannya. Kita sebagai makhluknya dituntut untuk menteladani sifat Rahmannya Allah. Di antaranya sifat Rahmannya Allah yang kita teladani, bahwa kita bisa mendapatkan rahmat Allah jika kita punya sifat rahmat juga. Dalam satu hadis diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahmanu tabaraka wa ta'ala, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ghairi wa Bukhari wal Hakim dan lainnya. Ini hadis mursal, hadis yang banyak diriwayatkan, jalurnya banyak diriwayatkan dan sahih. Apa maksudnya? Kita menghendaki rahmat Allah, kita menghendaki kasih sayang Allah, tapi kita harus mau menteladani, menanamkan sifat rahmat itu di dalam diri kita sendiri. Di dunia ini Allah merahmati orang yang mukmin atau yang kafir, makhluk yang lainnya. Begitu juga kita dalam rangka menggapai rahmat Allah harus mau berbelas kasih kepada makhluk Allah. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Berbelas kasihlah apa-apa yang ada di bumi, niscaya yang di langit, para malaikat dan makhluk Allah yang mulia-mulia senantiasa memintakan, memohonkan rahmat kepada Allah untuk diri kalian. Di antara bentuk rahmat kita kepada makhluk, andai kita membunuh hewan, ini tidak didasari satu pertama dengan marah, karena kita membunuh hewan atau makhluk dengan marah itu adalah termasuk dosa, karena tidak mencerminkan sifat rahmat. Bagaimana? Ya bunuh itu aja tanpa disertai dengan rasa marah atau dendam. Begitu juga di antara bentuk rahmat kepada makhluk, hewan umpamanya, ketika kita membunuh atau memotong ayam umpamanya, kambing misalnya, ini bentuk rahmatnya adalah pisau. Ini harus betul-betul tajam sehingga ketika memotong itu tidak lama, sehingga hewan tidak tersakiti olehnya. Demikian penjelasan yang sangat singkat ini, semoga ada guna dan manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.